Oke, seperti ini ya keadaan dari mesin. Posisikan slider di belakang. Oke, mundur. Kita lepaskan dulu aja piring dari drive kitnya, kemudian ring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Jepar? Apa kabar teman sekalian? Kita bertemu lagi dengan Enderil. Nah, kali ini kita akan bongkar dan merakit dari rel Okuma, yaitu Okuma Seimar HD 1000HA. Ya. Kita cek dulu. Untuk rel ini dia masih baru, belum pernah dibongkar sama sekali. Ya, putaran juga masih bagus. Langsung aja kita mulai pembongkarannya. Kita lepaskan di bagian handle dulu. Kemudian untuk spool kita bongkar. Di bagian spoolnya kita bongkar di bagian track washernya. Di bagian track washer di sini ada, nggak cuma ada satu set ya. Mungkin ada bushing di dalam situ. Ini bushingnya. Setelah bagian spool bisa kita lepaskan dudukan untuk spoolnya sekaligus klikernya. Oke, kita lepaskan kliker, kemudian dudukan 4 besi yang dibawanya. Baru bisa kita lepas baut penahan untuk mur pengunci rotor. Lanjut kita lepaskan murnya. Ya. Saat rotor dibongkar, cek dulu di bagian bawah sini, nah itu nempel ring washernya. Baru bisa kita bongkar di bagian rotor dulu. Setelah rotor lepas, kita lepaskan dulu di bagian atas dari bearingnya. Ini ada ring di ringnya. Kita ambil ringnya dulu. Ya, setelah ring, di bagian bawahnya ada bearing dan dudukannya. Ini dia bearingnya. Bagian dalam ini ada susunan dari bearing, yaitu pertama ada bearing dulu, kemudian ada ring. Ini ring spacer di bagian tengah-tengahnya. Setelah ring spacer, kemudian bearing. Nah, ada bushing di bagian tengah-tengahnya. Ini bushing. Ya, untuk bushingnya ini bisa di-upgrade jadi bearing. Kalau misal mau pakai 2 bearing ini bisa. Kita lepaskan dulu. Cek lagi apakah masih ada ring di bagian dalamnya. Nah, ini ya ringnya warna hitam ini. Oke, setelah semua terlepas baru bisa kita lanjutkan bongkar dari bagian bell arm dulu.
Kemudian buka penutup dari per clutch-nya. Ini dia penutup dari per. Lalu kicker. Di sini grease-nya juga sudah mulai menghitam. Itu dia. Kemudian kita lepaskan dudukan untuk coil wire AC. Oke, ini ya udah hitam nih grease-nya. Lanjut kita bongkar di bagian bodi. Pertama untuk membongkar bodi kita buka dulu cover-covernya dari cover belakang dulu. Ya, setelah cover belakang, buka cover yang depan, yang atas. Ya, setelah cover depan terlepas, ini ada semacam karet yang harus kita lepaskan juga. Ya, terlepas karetnya. Dan bisa kita buka baut bodinya, ada 4. Oke, lanjut. Oke, seperti ini ya keadaan dari mesin. Posisikan slider di belakang. Oke, mundur. Kita lepaskan dulu aja piring dari drive gearnya, kemudian ring. Setelah ini lepas, drive gear bisa kita ambil. Oke, kayak gini keadaan dari mesin. Dan ini masih kondisi baru, belum pernah ada pembongkaran di bagian mesinnya. Nah, untuk melepas di bagian slider kita dorong dari ujungnya ini, kita tarik. Nah, ini karena di bagian belakangnya ada sealnya itu. Ini seal sebagai pengunci dari asnya atau as dari slidernya. Kita lepaskan baut pengunci dari slider. Baut sebagai slider ini juga masih kenceng. Yup. Kita lepaskan baut pengunci dari gear oscillation, baru gear oscillationnya kita ambil. Ya, di bagian gear oscillation di sini nggak ada bearing, itu langsung nempel ke bodinya. Kemudian bearing untuk di bagian drive bawah. Lanjut kita bongkar di bagian pinion gearnya. Bagian pinion gear ini kita lepaskan dulu pair untuk penarik dari one way. Ini dia pairnya tuh. Setelah pair terlepas, baru bisa kita ambil dulu bearing yang atas ini. Tahan bagian pinion gear dengan jempol dan kita tarik bearingnya, sekaligus rumahan dari bearingnya. Dia di bagian atas ini ada ring. Bearing dilepas, one way kita bongkar. Nah, untuk melepas one way ini tinggal kita tarik dari sini aja, pegangan ini aja. Nah, gini tarik ke atas pelan-pelan, terus yang bawah. Ya. Oke, setelah terlepas baru bisa kita lepaskan
pinion gear, dan as one way nya. Di bagian bawah dari as one way ini ada ring yang besar, ini dudukan untuk ini. Oke, setelah semua tadi bongkar, langsung aja kita ke pencucian. Oke, setelah semua tercuci dan diberikan oil, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Untuk perakitan, kita mulai dari bagian spool terlebih dahulu. Di bagian dudukan untuk bushing ini kita oleskan dengan grease. Baru bisa kita pasangkan bushingnya. Nah, untuk drag coaster yang kayak gini, ini kita berikan oil aja. Ratakan oilnya, kita pasangkan, kemudian pelaceng ini, dan kita kunci dengan kawat pen. Lanjut kita grease dulu pinggirannya. Sip, langsung kita tutup dulu. Tutup, baru bisa kita lanjut ke bagian rotor. Oke, untuk bagian rotor kita grease di bagian dudukan untuk bell armnya. Nah, ini untuk bagian stoppernya. Untuk kicker ini kita lihat dulu posisi panjang dan pendek. Yang ini pendek, yang di sini panjang. Nah, untuk yang panjang posisinya di bawah sini. Oke, lanjutkan, kita pasangkan pirnya. Nah, untuk pir ini bolak-balik beda, yang di atas ini diameter kecil, untuk yang bawah diameter yang gede. Jadi lihat ya perbedaannya. Pada saat kita pasang, nah dia lebih langsung masuk ke dalam tuh. Jadi saat kita dorong dia bakal masuk sendiri. Tapi kalau posisinya yang bener, nah ini pada sebelum kita masukkan ini sudah kunci. Nah ini yang bener. Tutup. Setelah tutup baru bisa kita pasangkan bautnya. Kemudian kita pasangkan. Kita pasangkan berkuncinya, kita cek dulu ya, sip, aman. Lanjut kita pasangkan bell wire AC nya ya, dudukan dulu ini karena bell wire AC dan dudukannya terpisah. Yap, setelah terpasang ini ya, bisa kita lanjut pasangkan kawat bell wire AC dengan cara ini tegak lurus
gitu, masuk sampai dia benar-benar masuk. Nah, baru bisa kita turunkan ke bawah. Nah, lanjut kita grease di bagian dudukan untuk roller yang bawah. Kemudian pasangkan ring yang warna hitam ini ring hitam, itu dia. Kemudian pasangkan dulu rollernya, lalu rumahan untuk piring dulu. Nah, masukkan grease dulu, baru bisa kita pasangkan bushing yang pertama. Ini bushingnya dulu, masukkan. Setelah bushing masuk, kita pasangkan ring, itu ringnya. Setelah ring masuk, kemudian piringnya dimasukkan. Nah, di atas piring terdapat ring, dia ringnya. Langsung kita pasangkan. Cek dulu ya. Oke, untuk putaran roller aman, lancar. Bagian rotor selesai, bisa kita lanjut rakit di bagian mesin utama. Untuk perakitan mesin, kita pasangkan bearing untuk drive gear dulu yang bawah atau yang kanan. Nah, setelah bearing masuk, tutup bagian samping. Setelah itu kita grease di bagian oscillation gearnya, cukup dikeluarkan dikit aja. Baru kita grease di bagian gearnya. Oke, setelah itu bisa langsung kita masukkan dan dikunci. Posisikan ini slider ke belakang kayak gini. Nah, seperti itu. Setelah diposisikan ke belakang kayak gini, baru bisa kita lanjut grease di bagian pinion gearnya. Oke, setelah di grease, langsung kita pasangkan dulu bearing untuk pinion gear yang bawah. Setelah bearing pinion gear yang bawah terpasang, ring yang besar ini masukkan, kemudian as untuk one way setnya. Setelah one way setnya terpasang, masukkan dulu ke tempatnya. Oke, baru bisa kita pasangkan bearing untuk rotor. Nah, di bagian atas ini harus kita kasih grease, diratakan. Dan pasangkan ring, ada dua ini ringnya. Tuh, masukkan semua ini. Lanjut, pasangkan per one way. Nah, untuk
pemasangan pier dari one way, kita pasangkan dulu ujung yang ini ke bagian yang putih ini, yang one way, yang di bagian one way nya. Setelah masuk, baru kita pasangkan yang bentuk bundar itu masuk ke bagian yang sini. Setelah terpasang gitu, bisa kita lanjut tutup. Nah, untuk tutup nanti ini tutupnya saat mesin sudah terakit semua. Lalu kita grease di bagian drive gearnya. Pemberian grease di bagian drive gear juga merata ya, nggak usah banyak-banyak. Kemudian gear yang bawah, setelah di grease, nah lanjut kita grease di bagian slidernya. Kita masukkan dulu. Setelah itu terpasang, kita posisikan mundur dulu, pasangkan drive gear, pasangkan main shaftnya. Tekan dikit bagian drive gearnya ini. Lanjut kita pasangkan baut pengunci dari slidernya. Dan masukkan as untuk slider. Sip. Kemudian bisa kita grease di bagian atas dari drive gearnya dan dipasangkan ring. Lalu grease di bagian dudukan untuk bearing drive gear yang atas. Nah, sip. Kita pasangkan. Lalu kita kunci bodinya. Nah, untuk baut bodi di sini ada dua perbedaan, yang satu yang warna silver, satu warna hitam. Nah, untuk warna hitam posisinya ada di belakang sendiri. Kemudian untuk yang warna hitam ada di depan semua. Ini karetnya. Kita tutup. Cari posisi dulu saat tutupnya. Ya. Ini kalau sebetulnya udah nggak gerak gini, berarti udah kunci ke bagian kan ini.
bisa kita pasangkan rotor dan kita kunci rotornya. Oke, posisikan dulu. Kita pasangkan. Kita pasangkan dulu bagian handle untuk mengecek putaran dari mesinnya. Untuk putaran aman, salah. Oke, aman ya. Lanjut kita pasangkan dudukan dari spool. Pertama yang besi ini dulu, kemudian clicker. Setelah clicker, ring, ada 2 ringnya nih. Nah, baru setelah ring terpasang, baru bisa kita pasangkan spoolnya. Lanjut, cek putaran lagi. Kemudian di bagian handle kita berikan oil sedikit. Sip. Ya. Oke, itu dia pembongkaran sekaligus perketan dari rel Okuma Seimar HD 1000HA. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat untuk sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.